Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wassalam tasliman katsiran wa ba'd. Baik, kita langsung melanjutkan sekalian yang kita baca pada kesempatan siang hari ini dan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahra Ramadhana bi annahu syahrun mubarak. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifati bulan Ramadan itu bahwa dia adalah bulan yang penuh barokah. Apa kemarin keberkahan itu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sesuatu kalau dikatakan berkah maka pasti hasilnya baik. Ya, jadi satu jika dikatakan berkah pasti adalah kebaikan di dalamnya. Ini harus diyakini, harus betul-betul ditancapkan di dalam hati. Semoga dengan berusaha meyakini dan menancapkan dalam hati itu, Allah akan memberikan, nanti Allah akan menerbitkan keinginan, rasa penasaran untuk mendapatkan keberkahan itu. Karena hada yasirun liman yassarahullah, itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Tetapi kemudahan itu tentu dilewati dengan mujahadah sebelumnya. Jadi semoga kalian yang sudah berusaha mujahadah menyiapkan diri sejak bulan Rajab termasuk bulan Sya'ban ini dengan berpuasa, dengan niat sekaligus untuk menyambut Ramadan, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan chemistry dengan Ramadan. Mendapatkan semacam ngeklik dengan Ramadan itu. Sehingga tidak seperti dua sisi yang berbeda meskipun jalan bersama. Jadi ini penting untuk kita siapkan diri kita. Fahuwa syahrun mubarak. Jadi dia itu adalah bulan yang diberkahi haqqan. Fahuwa syahrun mubarakun haqqan. Dia itu sungguh-sungguh bulan yang penuh berkah. Kulla lahdhatin min lahdhati hadhi syahri tutassafu bir barokah. Setiap kejap dari masing-masing kejapan, setiap saat dari masing-masing saat bulan ini disifati dengan barokah. Mengapa? Karena syahrun mubarak. Bagaimana kemarin menghitungnya? Bulan itu terdiri dari 4 minggu. Gitu? 4 minggu, 1 minggu terdiri dari 7 hari. 7 hari terdiri dari seminggu dari 7 hari, kemudian sehari dari 24 jam. Itu 1 jam 60 menit. Ya, kemudian setiap menit 1 detik, dan setiap detik itu adalah barokah untuk bulan Ramadan itu. Itu cara kita memahami dari sisi numerik waktunya, hitungan waktunya. Jadi per
per detiknya itu barokah. Nah, ya, maka mari kita semua semoga sebagaimana bulan itu diberkahi, dan semoga kita termasuk di antara pribadi-pribadi yang juga diberkahi oleh Allah, sehingga kemudian matching antara diri kita dengan Ramadan. Karena meskipun Ramadan berkah, jika seorang hamba tidak diberkahi oleh Allah, ya sulit mendapatkannya. Jadi meskipun Ramadan itu adalah bulan berkah, tapi kalau diri kita itu tidak diberkahi, bagaimana? Sulit juga mendapatkannya. Ramadan itu pasti baik, tapi kalau kita bukan orang yang diberkahi, maka juga sulit untuk meraihnya. Maka sekarang harus sama, sebagaimana kondisi Ramadan itu diberkahi, maka kita harus memantaskan diri termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Bagaimana? Ya, kita memantaskan diri dari waktu yang ada sekarang, 14 atau 15 hari dari sekarang, itu kita harus memantaskan diri untuk apa? Untuk menjadi orang yang layak mendapatkan keberkahan Ramadan itu. Jadi kemudian barakatin fil waqti, Ramadan itu berkah pada waktu. Jadi waktunya itu waktu yang diberkahi. Kemudian wa barakatin fil amal, barokah pada amal sebagai pengisi daripada waktu itu. Jadi jangan sampai waktu yang diberkahi itu kemudian diisi dengan amal yang tidak diberkahi. Ya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai waktu yang diberkahi itu kemudian diisi dengan amal yang tidak diberkahi. Kita akan diberi 1 bulan umur kita. 1 bulan umur kita itu ada di waktu yang diberkahi. Maka sebenarnya umur itu hakikatnya juga diberkahi. Nah, sekarang bagaimanakah dengan kita, sang pemilik umur itu? Apakah termasuk orang yang diberkahi? Sehingga waktu itu tidak nanti akan menjadi pedang yang akan menebas diri kita. Mengapa? Karena kita melewatkan keberkahan itu. Dengan apa? Dengan amal-amal yang tidak berkah, dengan aktivitas, dengan kegiatan, ya, dengan pikiran, ya, dan semua bentuk gerak diri kita itu yang tidak barokah. Maka kita berusaha untuk memberkahkan gerak diri kita. Karena itu ulama dulu itu berusaha untuk mengisi waktu dengan berkah itu, karena tidak ingin berspekulasi, tidak ingin bertarung, sampai kemudian majelis ditutup, tidak ada majelis taklim. Beliau sibuk dengan membaca Quran, menghafalkan Quran. Makanya ada yang khatam 3 hari sekali, ada yang khatam 5 hari sekali, ada yang khatam seminggu sekali. Nanti pada 10 hari terakhir ditingkatkan lagi. Ada yang khatam sehari khatam, jadi khataman tiap hari. Ya, kalau Imam Syafi'i kemarin seberapa? Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari. Gimana rasanya? Khatam 2 hari sekali, 2 kali sehari, bukan 2 hari sekali ya. Bisa tahu bedanya? Khatam 2 kali sehari. Subuh sampai jam sekian khatam. Setelah tarawih sampai jam sekian khatam. Mungkin juga ada yang sambil sholat sambil menghatamkan dalam sholat. Bisa jadi. Lu kok bisa? Kok enggak capek? Lu diberkahi kok. Ya, diberkahi. Waktunya diberkahi. Jadi umur itu diberkahi. Maka kemudian, loh Ustaz, itu apa bacanya enggak salah-salah itu? Siapa yang berani menyalahkan Imam Syafi'i? Bacaannya. Loh karena waktunya waktu berkah. Waktunya itu waktu berkah. Salah seorang ustadz ya di pondok pesantren Iskarima itu bercerita, ada seorang syekh itu, beliau itu jadi ustadz itu begini, ustadz itu curhat, beliau kan sudah selesai hafalannya, syekh bagaimana, ternyata murojaah itu berat,
normalnya seberapa sih orang itu kalau sudah selesai? 5 juz sehari. Tapi itu kan berat, saya. Masa berat katanya? Masa berat? Ya. Jadi kata beliau itu, ya 5 juz itu kalau saya ya antara 1 jam sampai 1 jam setengah saja bacanya. Berarti kan lancar banget. Itu lancar banget. Lu enggak salah, enggak salah. Enggak salah. Meskipun bagi kita itu kan kayak orang gremeng begitu, tapi betul. Udah teruji itu. Ya jangan tiru ya. Kenapa tadi? Karena waktunya berkah. Jadi Imam Syafi'i itu Allah diberi waktu yang barokah, sehingga dengan khatam 2 kali sehari itu bisa. Itulah kalau waktu berkah. Coba kan itu ya. Kalau sudah berkah, apa yang susah? Ya, apa yang sulit? Enggak ada yang sulit. Jika Allah memberikan keberkahan, karena itu rebut, mari kita rebut keberkahan itu. Ketika Allah berikan keberkahan waktu, maka siapkan keberkahan amal. Nah, jadi sekarang mulai dilatih untuk memberkati diri dengan amal. Amal-amal yang berkah sisa 15 hari ini. Jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Sekarang dicoba. Ya, dicoba sampai awal Ramadan khatam tilawah. Yang sudah hafal murojaah khatam. Ya, yang sudah selesai setoran 30, maka apa? Nanti kalau bisa di waktu awal Ramadan sudah sekali khatam. Syukur-syukur kalau kurang dari itu. 5 hari khatam. Berarti kalau sampai awal Ramadan berarti 3 kali khatam. Barokah. Untuk apa? Pengkondisian diri. Ya, pengkondisian diri. Bahasa saya, memantaskan diri untuk dapat barokah dari Allah. Menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan yang berharga itu. Baik, itu amal. Sekarang, wa barakatin fil jazaa'i was thawab. Keberkahan pada balasan dan pahala. Mengapa? Banyak yang dilipat gandakan. Banyak yang dilipat gandakan oleh Allah. 1 huruf hari ini 1 pahalanya. Tapi nanti ketika Ramadan pahalanya 10. Alif lam mim berarti berapa? 30. Itu kata para ulama. Lah kalau matnya dihitung bagaimana? Kalau matnya dihitung gitu. 30 itu, 30 apa 30 pahala. Itu balasan. Puasa menjadi penghapus dosa. Itu kan barokah. Jadi Ramadannya, waktunya sendiri sudah menjadi penghapus dosa. Puasa juga menjadi penghapus dosa. Nanti sholatnya menjadi penghapus dosa. Ya. Barokah semuanya. Ya. Kemudian, wa fi lailatul qadri al-mubarakatil lati hiya khairun min alfi syahrin. Kemudian di dalamnya ada 1 malam, wa fi lailatul qadri. Di dalamnya ada Lailatul Qadar yang diberkahi juga. Yang dia itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Itu ya. Lebih baik dari apa? Dari 1000 bulan. Sudah. Ini sudah kita ketahui, nanti aja di waktunya. Di waktu akhir-akhir semoga kita bisa bahas itu. Ya. Tapi itu barokah. Siapkan diri. Untuk apa? Untuk itu. Nah, siapkan diri untuk apa? Untuk berusaha mengejar, menarget mendapatkan Lailatul Qadar. Sekarang kalian saya tanya, kita boleh tidak menarget surga? Ya Allah, saya itu merencanakan surga, boleh apa tidak? Nah, gimana caranya? Harus. Oh, dunia saja kita rencanakan. Dunia saja kita rencanakan. Nah, ada targetnya kita mengejar dunia itu, mengejar akhirat itu tidak ada target. Nah, kalian akan tanya, dalilnya apa Ustaz dalilnya? Apa kata Nabi bahwa surga itu punya 100 derajat, 100 tingkatan. Yang tertinggi adalah Firdaus.
Maka kalau kalian, maka carilah surga Firdaus. Berarti kan target toh? Kan target. Cari surga Firdaus. Kata Nabi SAW. Itu berarti target namanya. Udah begitu. Jadi target itu bukan hanya urusan dunia saja, urusan akhirat juga ada targetnya. Jadi target itu bukan hanya hafalan saja, target sekian juz, bukan. Ya, jadi meraih posisi di sisi Allah pun juga ada targetnya. Apa kata siapa itu? Lupa nama sahabatnya. Nanti lihat di dalam Bulughul Maram, bab tentang sholatul tatawu hadis pertama. Jadi ada seorang sahabat itu yang biasa bantu Nabi, murid bantu guru. Jadi saat malam itu nemani Nabi, ya, mengambilkan air wudhu, membawakan sandal, gitu kan. Ya, kemudian pokoknya bantu Nabi gitu malam. Memang inginnya begitu. Bukan karena Nabi minta, bukan. Tapi memang dia ingin bantu Nabi, berkhidmah kepada Nabi. Terus kemudian ditanya dia, kata Nabi, sal, mintalah sesuatu. Ayo, coba kalau kalian misalnya oleh Nabi disuruh minta, kamu mintalah sesuatu, minta apa kira-kira? Minta apa? Itu Nabi mau sholat malam, yang suatu Nabi itu kalau berdoa pasti mustajab. Kemudian di waktu sepertiga malam, juga di waktu mustajab, yang doa adalah orang yang mustajab, waktu mustajab, di amal sunnah paling utama yaitu qiyamul lail. Kata Nabi, sal, mintalah sesuatu. Qultu, kata siapa itu? Ya, as'aluka murafaqataka fil jannah. Itu kata dia. Wahai Nabi, saya minta bisa menemani engkau di surga. Faham tak kalian dengan kalimat itu? Apa? Apa maksudnya? Wahai Nabi, saya minta bisa menemani engkau di surga. Berarti apa maksudnya? Di surga tertinggi, di tempat yang dekat dengan Nabi, berarti paling dekat dengan Allah. Loh kan gitu kan? Itu target. Oleh Nabi ditawar yang lain, akhirah dzalik, ada yang lain enggak? Nah, itu kan ditawar yang lain. Ada Nabi satu minta rumah yang bagus, mobil yang bagus, istri yang cantik. Tapi apa kata sahabat itu? Ada permintaan lain? Kata dia, ya, huwa dzak, enggak Nabi, cukup itu saja. Cukup itu saja. Ya, Pak, ketika diminta beliau oleh Nabi diminta sesuatu, maka apa? Maka minta menemani Nabi di surga. Kalau itu dikabulkan, apa yang terjadi? Loh, gitu kan? Kan itu pertanyaan. Kalau itu dikabulkan, apa yang terjadi? Maka orang itu di dunianya pasti akan menjalani hidupnya sesuai dengan targetnya itu. Itu kalau dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Karena yang di surga itu merupakan buah daripada amal di dunia. Jadi kalau kalian, ya Allah, masukkan saya ke surga Firdaus, kalau dikabulkan oleh Allah bagaimana? Kalian akan dibimbing oleh Allah untuk menjalani hidup yang sesuai dengan target itu. Fahim tuh? Ya begitu. Ditanya, kamu mintalah padaku, ya Allah, nanti satu lebaran dapat baju bagus, kira-kira bagaimana? Ya itu sudah targetnya. Nah, itu targetnya. Tapi ini sahabat. Ya Pak, ini sahabat. Ya tak? Targetnya target mulia. Yang ketika dikabulkan target itu, maka semua pendukungnya akan menyertainya.
Nah, minta, ya Allah, tolong berikan saya pertolongan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dikabulkan oleh Allah, maka pasti akan dimudahkan untuk mencapai itu. Mengapa? Itu target. Dan itu jadi bagaimana cara berpikir orang beriman itu? Orang beriman akan berpikir sesuai dengan apa yang terbaik menurut Allah, bukan menurut dirinya. Ketika Allah ridho, maka akan mudah bagi dia. Tetapi kalau manusia itu berpikir menurut seleranya, keinginan dirinya, maka bagaimana? Ya wis karep-karepmu. Kalau misalnya Kalau misalnya selera itu tidak senilai dengan cara Allah menilai. Ini cara berpikir sekali. Nah, kita berRamadan pun juga seperti itu. Kita akan dapat yang berharga kalau kita memikirkan itu berharga. Maka Allah akan ridho dengan kita dan Allah akan mudahkan kita. Tapi kalau kemudian kita rendahkan Ramadan dengan hal yang bersifat duniawi, maka ya itulah yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah ridho, pasti yang terbaik dan pasti dalamnya ada taufiknya. Tetapi ketika kita mengikuti apa yang berseberangan dengan cara Allah menilai, yang berarti bukan yang terbaik menurut Allah. Ya Allah berikan, karena Allah kan Allah kan Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahman, memberikan apapun kepada semua hamba. Tidak peduli agamanya apa, amal seperti apa, Allah akan berikan. Tetapi Allah memberikan hal tertentu kepada hamba yang Dia pilih. Siapa itu? Hamba yang menunjukkan bahwa dia ingin yang berharga di sisi Allah, bukan berharga menurut penilaian dirinya. Itu cara berpikir. Mari kita dalam Ramadan pun juga demikian. Kita tata cara berpikir kita. Ya, kita tidak ingin berspekulasi. Terlalu berat, kita tidak mungkin bisa dengan berspekulasi itu. Kita harus dengan keyakinan, karena kita sedang bertransaksi dengan Allah. Jadi harus dengan keyakinan. Bertransaksi dengan Allah penuh keraguan. Ya Allah tidak mau. Mengapa? Sejak awal sudah. Allah tidak mau Tidak mau disikapi dengan ragu oleh hambanya. Nah, ya. Baik. Wa inna min barakati hadza syahri kama taqaddam anal hasanat fihi tudha'af. Dan di antara keberkahan bulan ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah bahwa kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Diskon 60%, hore. Betul apa tidak? Siapa ini? Pahala dilipat gandakan. Diem. Betul kan? Oh, diem kan? Dan nak sing blas. Ternyata pahala itu tidak menarik, kalah dengan diskon di mal-mal itu. Ya, terus bagaimana mau mendapatkan keberkahan? Memang begitu cara mikirnya. Begitu. Nggak mau. Jadi sejak awal yang diincar itu apa? 10 hari terakhir diskon meningkat dari 30 jadi 50. Wah, sudah ini buruan menarik. Akhirnya apa? Gitu mau minta Lailatul Qadar, tidak bisa. Tidak bisa. Mengapa? Karena apa yang dipandang baik oleh Allah dikalahkan apa yang dipandang baik oleh pikiran kita sendiri. Nah, jadi kalau ingin baik, bagaimana selaraskan pandangan baik kita dengan pandangan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mukmin. Itu namanya beriman. Ya, lalu wa abwabul jannah wa abwabal jannah wa abwabal jinan tuftah. Pintu surga dibuka. Ya.
Ini kalau seorang hamba, apa? Kalau seorang hamba itu tahu posisi ini. Jangankan surga dibuka. Ada seorang hamba itu doanya begini saja, nggak sekalian. Saya ceritakan. Ada seorang doa itu gini aja doanya. Jadi seperti 3 malam terakhir itu gini aja bunyinya itu. Ya, ana, gitu aja ngomongnya. Itu berdoa itu. Itu apa artinya kalau gitu? Ternyata apa? Ternyata hamba ini sedang menghayati apa yang Allah firmankan. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Kata Allah, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Dia ngomong, saya ya Allah. Itu. Yang minta akan aku beri, saya ya Allah. Yang berdoa akan aku kabulkan, saya juga ya Allah. Jadi doanya cuma anak-anak dok. Tidak ngomong apa-apa. Mengapa? Menjawab tawaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang ibadah sampai di level seperti itu. Di level seperti apa? Seperti diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya manfaatkan nanti malam-malam. Ya, tidak apa-apa. Setelah bilang anak-anak setelah itu tidur. Ya, setelah berdoa bagaimana nanti tidur kan gitu ya. Apa? Santai-santai setelah bermujahadah jam 3 sholat, jam 4 kurang seperempat sudah pada berkelimpangan. Nah, itu namanya istirahat menjelang subuh. Boleh, tidak apa-apa. Loh ya, Nabi juga begitu. Nabi itu berbaring sebelum iqamah. Ya, Nabi berbaring sebelum iqamah itu sekian menit Nabi itu berbaring sampai nanti dipanggil oleh Bilal. Dijemput oleh Bilal. Itu apa untuk iqamah? Jadi tidak apa-apa. Lalu wa abwaban niran tughlaq. Ya, pintu-pintu neraka ditutup. Ya, pintu-pintu neraka ditutup. Maka bagaimana ketika pintu neraka ditutup? Jadi sama dengan malapetaka terbesar ditutup pintunya. Nikmat terbesar dibuka lebar-lebar pintunya. Maka yang di sini harus berjalan apa? Keyakinan dengan Ramadan, keyakinan dengan apa yang Allah janjikan. Maka menghadapi Ramadan dengan keraguan, apalagi tidak pakai mikir, atau tidak pakai mikir, tidak peduli, ya sudah. Jadi harus dengan apa? Harus dengan keseriusan seperti ketika orang itu mengharapkan dunianya, bahkan lebih dari itu sebenarnya. Ya, wasyayatina wa maradatul jin tusfat. Setan dan jin yang jatuh dibelenggu. Kemarin sudah kita bahas, ya. Kemudian wa yaktsuru fihi uttaqaullahi minan nar. Di bulan Ramadan itu banyak orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Pada bulan Ramadan itu. Kalau kita kalau kita pengen kita harapkan, ya Allah jangan masukkan daftar saya. Jangan masukkan daftar. Yang berarti termasuk orang yang diampuni oleh Allah. Baik. Wa tsabata fi sahihaini. Dan telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Dicatat dengan baik. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, puasa dengan iman. Bukan puasa dengan sungkan kepada makhluk. Puasa dengan iman kepada Allah. Dan ihtisaban, mengharapkan ridho Allah. Mengharapkan keridhaan Allah.
Kalau ingin membayangkan ridha Allah itu, ya lihat saja nanti balasan Allah di surga itu di antara adalah waridwan. Apa kata malaikat ketika mencabut ruh itu? Ya ukhruji ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila maghfiratin mir rabbika waridwan. Kata malaikat, keluarlah wahai jiwa yang tenang, jiwa yang beriman, menuju kepada ampunan Rabbmu dan kepada keridhoannya. Keridhoannya. Allah ridho kepada kita. Ya, Allah ridho kepada kita. Bagaimana ketika Allah ridho itu kepada manusia, kepada hambanya? Ya. Maka hamba itu akan ada di jalan-jalan kebaikan dalam hidupnya itu. Umurnya dalam kebaikan, hartanya dalam kebaikan, ilmunya dalam kebaikan, keluarganya dalam kebaikan, insya Allah. Ya. Lalu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi syarat diampuni itu apa? Iman dan ihtisab. Iman dan mengharapkan ridha Allah. Jadi tidak hanya sekedar puasa gitu aja. Karena kalau puasa saja banyak orang puasa tidak sholat. Banyak. Dulu pernah di satu stasiun radio, ya, di satu stasiun radio itu ketika setelah usai acara siaran itu, ya, lalu maghrib dia puasa. Apa pertama? Apa sunnahnya orang berbuka? Makan rotop. Dia tidak. Apa? Menyalakan rokok, menghisapnya. Itu berbukanya. Perempuan itu. Salat tidak sholat, tapi puasa. Nah, yang seperti ini apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi? Ya tidak. Ya, jika mengacu kepada apa yang dia lakukan, tidak. Ya, mengapa? Karena puasanya diikuti dengan pengabaian dengan kewajiban-kewajiban yang lebih tinggi, yaitu sholat fardu. Dia tidak sholat. Ya, dia tidak sholat, ya. Jadi bagaimana syaratnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa sih berharganya ampunan? Coba. Apa berharganya ampunan? Ayo, apa berharganya ampunan? Lupa lagi. Kalau kalian tidak bisa kalau kalian tidak bisa menggambarkan berharganya ampunan, kalian tidak akan pernah minta dan tidak akan pernah bisa berharap. Apa ampunan itu? Apa berharganya ampunan itu? Ampunan itu adalah tiket surga yang Allah berikan. Bukan amal kita tiket surga itu, tapi ampunan Allah. Mengapa? Sebenarnya antara dosa kita dan amal kita lebih banyak dosa. Ya, maka kemudian kalau hamba itu diampuni, amal baiknya jadi bermakna, jadi ada artinya. Tapi kalau tidak diampuni bagaimana? Ya sudah, pasti dosa itu akan lebih berat daripada amal baik kita. Karena manusia itu banyak lengahnya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah. Dan sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Bagaimana? Sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Berarti banyak hambaku yang kufur nikmat. Bagaimana kalau kufur nikmat itu? Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, maka siksaku sangat pedih.
Itu jadi makanya berharga diampuni oleh Allah di bulan Ramadan itu ya. Kecuali kalau ingin mencicipi angetin rokok kayak piye to, kayak sing bakar-bakar wingi tah gitu. Kayak bakar-bakar kan itu kan bakar neraka toh ya. Ya, tadi hari apa yang bakar-bakar itu hari apa? Hah? Malam Ahad. Ah, ya kan? Wis dianggap aja bakar-bakar neraka itu apa? Itu membakar membakar arangnya neraka ya. Kan gitu. Jadi kita tidak akan berharap untuk dapat ampunan kalau kita tidak ngerti, tidak bisa mengukur berharganya ampunan itu. Ditutupnya dosa, ya dihapuskannya dosa. Itu yang akhirnya menjadikan amal seorang mukmin menjadi berat sehingga timbangan baiknya lebih berat daripada keburukannya. Karena ada yang diampuni itu. Yang diampuni ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni setahun yang sebelumnya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, begitu kemudian tidak ditargetkan, tidak direncanakan. Tapi kalau hal yang sifatnya belum tentu ampunan malah direncanakan dengan baik. Nah. Kemudian waman qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab. Nah, juga begitu. Tidak bisa untuk kemudian menjalani iktikaf mengharapkan Lailatul Qadar itu kalau tidak didorong oleh iman. Juga tidak didorong oleh mengharapkan ridha Allah, itu tidak bisa. Nah, tidak bisa. Karena apa? Karena itu tidak. Jadi gini loh, orang dapat Lailatul Qadar itu tidak bisa didisplay. Gitu? Jadi kan beda toh. Dapat hadiah sepeda motor, kan ditampakkan motornya. Gitu? Dapat hadiah mobil, langsung kelihatan mobilnya. Dapat hadiah rumah, gitu. Dapat hadiah umroh, maka diperlihatkanlah piramid. Mengapa? Nanti itu travelnya ke sana. Setelah dari Mekah ke Mesir, gitu. Kemudian ke Turki, gitu. Kemana? Ditampakkan. Tapi kalau ampunan Allah, tidak ada gambarnya. Tidak ada gambarnya. Itu harus tergambar di dalam hati seorang yang diukir oleh imannya. Dipahat oleh apa? Oleh imannya. Kalau imannya tidak memahat itu, maka tidak akan tergambar itu. Tidak akan tergambar di dalam batinnya. Yang tergambar adalah sebaliknya. Yang menghambat iman yang tergambar. Jadi yang menghambat ridha Allah itulah yang akan terlukis kuat di situ. Nah, jadi akan terpahat kuat di dalam hatinya. Nah, begitu bagaimana? Tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu terkait dengan berharganya tadi hari-hari Ramadan. Wa qala sallallahu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Tadi itu. Ya, sama dengan yang tadi. Baik. Hada. Demikianlah ya, kata beliau, wa inna min a'dhamil khusran wa qurul khurman an yudrikal mar'u hadha syahrul karima al mubaraka ya syahrul maghfirah fala tughfar lahu fihi dunubuh. Maka sebesar-besar kerugian dan sebesar apa terhalangnya kebaikan itu adalah ketika seorang itu bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang pemurah, bulan yang barokah ini, ya bulan penuh ampunan, lalu kemudian falatughfaru dunubuh, tidak diampuni dosanya, sebesar-besar kerugian, sebesar-besar terhalang seorang dari kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ulatuhattu ya anhu khotoyahu,
tidak dihapuskan keburukan darinya. Pancet tai. Tetap saja Ramadan tidak Ramadan podo hai tingkah lakunya. Jadi Ramadan sama tidak itu sama, tidak ada bedanya. Ya nanti sebulan lumayan direm. Mengapa? Ndonok kancane. Tidak ada temannya kan, yang lain puasa, yang lain tidak punya teman, sudah ngerem diri sendiri. Tapi nanti 1 Syawal balik lagi. Gitu? Keran puasa ditutup, keran buka. Jadi kena iftar, ya iftar fitri dibuka. Apa yang kemudian yang pertama? Ya langsung sudah. Langsung seperti melampiaskan dendam. Kompensasi menahan diri selama sebulan. Itu ya. Makanya akhirnya disuruh ayo 6 hari puasa 6 hari di bulan Syawal, mikir sekian kali. Mari sebulan mosok disambung mana 6 hari, mikir lagi. Ya nanti apa namanya dilakukan di belakang di akhir Syawal. Perempuan akhir Syawal mau puasa sehari datang haidnya, wassalam sudah. Wassalam sudah, tidak dapat apa-apa sudah. Nah sudah, menjadi tidak sempurna. Jadi harapan agar dapat puasa seperti orang puasa setahun penuh tidak dapat dia. Karena Pak yang dapat itu kalau orang puasa Ramadan lalu disambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka dia seperti orang yang puasa setahun penuh. Tapi karena tadi itu Ramadannya sudah salah. Ya sudah salah persepsi, salah niat, salah perlakuan. Akhirnya ketika sudah Syawal betul-betul seperti ayam dilepas dari kandang, miber kemana-mana, nabrak. Nah kalau seperti itu mau diajak puasa Syawal berat. Ya puasa Syawal sekian jadwal, reuni teman SD, reuni teman ngaji, reuni keluarga, itu kembali kambang, semacam daftar buahnya, tidak sempat puasa. Harapannya tanggal 24 Syawal puasa sehari 2 hari. Setelah itu bagaimana? Datanglah tamunya, sudah lewat sudah. Ya, karena tidak bisa kalau tidak dimujahadai dan tidak diazamkan. Ya, kemudian likathrati israfihi wa adami taubatihi. Mengapa kok tidak bisa? Karena banyak israf, banyak berlebihan. Karena puasa itu hanya cuma mindah jadwal makan. Ada? Jadi puasa cuma mindah jadwal makan dan berniat untuk diet. Apa program hari ini? Menguruskan badan. Nah, kan salah sudah niatnya. Niatnya sudah salah. Lalu wa adami taubati, dan tidak taubat juga, tidak taubat. Karena apa? Tadi itu dia tidak membutuhkan maghfirah dari Allah, tidak butuh pembersihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Watarkihi fiyadil afad al-atirah wal ayamil fadilah al-iqbal Allah bil inabah, ya, warujuk wal khudu dan seterusnya, ya. Jadi dia apa? Dia ditinggalkan di dalam fi hadil afat, ditinggalkan di dalam afat itu bencana, apapun yang merusak diri kita, mengganggu diri kita. Jadi dia ditinggalkan di dalam bencana-bencana itu di waktu-waktu yang justru sebenarnya dimuliakan. Dibiarkan oleh Allah sekarap-karapmu. Nah, jadi dalam Ramadan dibiarkan. Tidak menghayati Ramadan sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita. Dan Allah pertemuan kita dengan apa? Dengan Ramadan yang terbaik. Nanti
nanti kalau jadi perpulangan itu pertengahan ya Ustadz Hendi ya, pertengahan Ramadan, berarti kan 15 di rumah. Semoga pondoknya bisa dipindah ke rumahnya masing-masing. Itu pondoknya. Amin ya Allah, Pak. Apa pulang itu loh yang amin ya. Pulangnya mondoknya ya, mondok tak tinggal ya pondok 8 bulan di pondok ya toh, di karantina 8 bulan. Terus dilepas bebas pada waktu pertengahan bulan Ramadan. Semoga masih bisa tersisa. Jadi semoga tersisa yang di pondok masih dibawa pulang dan terkondisikan di rumah ya. Wallahu alam. Baik, demikian siang hari ini. Insyaallah kita sambung lagi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.